warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Saskia Laudia Putri dari kelas C dengan NPM 251000106. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anti korupsi, sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah teman-teman pernah membayangkan berapa banyak rumah sakit, sekolah, atau jalan yang bisa dibangun dari uang yang hilang akibat korupsi setiap tahunnya? Menurut data Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Angka yang fantastis ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi merupakan pencurian atas hak rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sebagai fondasi membangun generasi yang berintegrasi. Kita akan memahami apa itu korupsi, dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa berperan aktif mencegahnya melalui pendidikan dan tindakan yang nyata. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya korupsi itu. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah setiap perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, korupsi tidak hanya sebatas penggelapan uang negara. Korupsi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, suap menyuap, gratifikasi, dan berbagai bentuk tindakan tidak jujur lainnya yang merugikan kepentingan umum. Ada beberapa jenis-jenis korupsi yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, suap atau penyogokan, yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi keputusan pejabat. Kedua, penggelapan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ketiga, pemerasan, memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman. Keempat, gratifikasi ilegal, yaitu pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Kelima, nepotisme atau kronisme, memberikan perlakuan khusus kepada kerabat atau teman dalam proses rekrutmen atau pengambilan keputusan. Mengapa korupsi bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menjadi akar masalah. Faktor pertama adalah rendahnya integritas dan moralitas individu. Ketika seseorang tidak memiliki nilai-nilai kejujuran yang kuat, mereka mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Faktor kedua adalah sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Ketika tidak ada konsekuensi yang tegas, orang merasa aman untuk melakukan korupsi. Faktor ketiga adalah budaya permisif, di mana masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan juga biasa. Dan faktor keempat adalah tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif yang mendorong orang mencari jalan pintas. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan juga merugikan. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah masuk ke kantong pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi juga mengurangi investasi karena menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan juga tidak adil. Investor enggan menanamkan modalnya di tempat yang penuh dengan praktik korupsi dan juga suap. Selain itu, korupsi meningkatkan biaya ekonomi tinggi atau high cost ekonomi, di mana setiap transaksi harus membayar biaya tidak resmi. Dari sisi sosial, korupsi meningkatkan ketimpangan dan juga kesenjangan. Orang kaya yang memiliki akses dan uang bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, sementara rakyat kecil harus rela dengan pelayanan seadanya. Korupsi juga menurunkan kualitas pelayanan publik. Proyek-proyek pembangunan yang dananya dikorupsi menghasilkan kualitas yang buruk.
seperti jalan yang cepat rusak atau gedung sekolah yang tidak layak. Yang lebih mengkhawatirkan, korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Korupsi merusak sistem demokrasi karena keputusan politik dibuat bukan berdasarkan kepentingan rakyat, tetapi berdasarkan siapa yang membayar lebih banyak. Korupsi juga melemahkan supremasi hukum, di mana hukum bisa dibeli dan diperjualbelikan. Orang yang bersalah bisa bebas kalau punya uang, sementara orang tidak bersalah bisa dipenjara kalau tidak mampu menyuap. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Kasus korupsi IKTP yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Uang sebesar itu seharusnya bisa membangun ribuan sekolah ataupun puskesmas. Atau kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, di mana di saat rakyat sedang kesulitan, ada oknum yang justru mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Ini menunjukkan betapa korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga secara moral dan juga kemanusiaan. Mengapa pendidikan adalah kunci anti korupsi sangat penting? Karena korupsi adalah masalah budaya dan juga karakter. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Kita perlu membangun budaya anti korupsi sejak dini melalui pendidikan. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih mudah membentuk karakter anak sejak kecil daripada mengubah perilaku korup orang dewasa. Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga berani. Nilai-nilai ini adalah pondasi dari perilaku anti korupsi. Seseorang yang jujur tidak akan mencuri atau menggelapkan uang. Seseorang yang disiplin akan mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Seseorang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan seseorang yang berani akan melaporkan jika melihat praktik korupsi. Ada 9 nilai utama yang perlu ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, yaitu keselarasan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Kedua, kedisiplinan, yaitu ketaatan pada aturan dan komitmen terhadap tanggung jawab. Ketiga, tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk menanggung segala konsekuensi dari tindakan kita. Keempat, keadilan, yaitu sikap dan tindakan yang tidak berpihak dan memberikan hak setiap orang. Kelima, keberanian, yaitu sikap berani menyatakan kebenaran dan menghadapi risiko. Keenam, kepedulian, yaitu sikap empati terhadap kondisi orang lain dan lingkungan.